with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antis Tisna, umur 60 tahun, alamat RT 3 RW 08 Desa Cinangsi, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Nomor urut calon kepala Desa Cinangsi nomor 1. Dan visi misi saya amanah, A-nya agamis, M-nya maju, A-nya aman, nyaman, dan adil sejahtera. Itu visi misi saya. Dalam arti adil, saya tidak akan membeda-bedakan kepada siapa yang milih maupun yang tidak milih. Dan untuk selanjutnya, untuk masa yang akan datang, khususnya pada waktu pemilihan kepala desa, datang ke TPS supaya memakai masker untuk penanganan COVID-19. Saya jadi kepala desa, ingin menjadi kepala desa, saya merasa terketuk. Dan mohon maaf kepada masyarakat Desa Cinangsi, saya bukan apa-apa. Bukan berarti luhur kuta gede dunia, yang sebetulnya saya tidak bodoh-bodoh acan kalau kata bahasa Sundanya. Kenapa ingin jadi kepala desa atau ingin memajukan desa? Sebetulnya saya tidak merasa bodoh atau merasa apa kepada masyarakat Cinangsi. Saya ingin memajukan Desa Cinangsi, ingin melanjutkan program-program pemerintah yang terdahulu atau yang sebelumnya. Itu visi misi saya. Dan kampanye saya tidak banyak kepada warga masyarakat Dusun Cinangsi, khususnya dari ujung sampai ujung lagi. Mari kita berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih calon yang terpilih. Karena di sini ada 4 calon dari 1 sampai 4. Cuma kepada warga masyarakat kami mohon jangan sampai memilih mubah atau tidak sah. Yang harus dicoblos jangan kemana saja, silakan pilih dengan hati nurani siapa saja yang terpilih atau yang dinurani sendiri, maka itu yang dicoblos. Dengan harapan saya, tadi dikatakan jangan mubah, kita mencoblos cukup 1 saja. Kalau kita mencoblos 2, 3, 4 itu tidak sah. Jadi kami harap supaya bapak-bapak dan ibu-ibu
pada waktunya nyoblos, jangan 2 coblosan atau 3 coblosan, cukup 1 coblosan saja. Jangan sampai kita sudah jauh-jauh meninggalkan usaha atau apa, tapi kita tidak bisa dihitung karena tidak sah. Itu harapan saya kepada warga masyarakat Cinangsi. Mari kita rame-rame berbondong-bondong dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. TPS ada 7 TPS, kita bisa berdekatan atau milih TPS yang sudah ditentukan oleh panitia, atau datang ke TPS yang sudah ditentukan oleh panitia. Itu harapan saya, dan mungkin tidak banyak yang akan disampaikan, namun sebelum diakhiri kami mohon maaf karena kami punya lagu yang dirilis oleh Calung Balakecrak, cuma mungkin tidak seenak dengan musiknya karena tidak pakai musik. Lagunya begini, sok dolong dong sok, ulah milih jalma bodoh. Sok dolong dong sok, ulah milih jalma bodoh, nu bodoh sok kabo bodoh. Jadi saur simkuring mah lain ulah milih anu bodoh, tapi milih mah kudu kanu bodoh. Nu bodoh mah moal ngabobodo paling ge dibobodo. Itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Bapak MP, Simpuring itu hormat. Bapak panitia, rekan, calon, lebih hormat, masyarakat Desa Cinangsi, ibu-ibu, bapak-bapak, Simpuring dihormat, langkung kepayung, ayo orang panjatkeun puji sareng syukur kahadat ilahi robi anu mana mantena parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, oge nikmat silaturahmi urang di ieu tempat di Nararaga kampanye. Calon Kades Desa Cinangsi. Sholawat sareng salam mugi salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, terus kita urang sadayana anu mana manut ajaran nantena mudah-mudahan sing kenging syafaat di akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana warga Desa Cinangsi, simkuring hapunten anu parantos ngawantunkeun atanapi memberanikan diri untuk mencalonkan kepala desa Desa Cinangsi periode 2021 dugi ka 2027 atau kupituna ka bapak-bapak sadayana, ka ibu-ibu sadayana, simkuring ngomong bahasa Sunda ame langkung naon atanapi ka hartos ku palawargi sadayana janten di dieu pribados nyalonkeun kepala desa sanes guminter untuk bodo-bodo acan sanes cek kasarna luar kota gede dunya teu gaduhna atau di dia pribados nyuhunkeun dukungan anak warga Desa Cinangsi anu mana sloganana nomor 2 Cinangsi Kasep. Dina kasep ieu sanes jalmina da geus puguh aya jalmi goreng patut yang hideung nyala gedung.
tapi kasep ieu Cinangsi kasep ieu nyaeta karena kreatif dina segala bidang. Amanah upami itu amanah ya pangitan urang mencari iman. Esna nyata sejahtera di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pertanian. Ena nyata ekonomi, etna pembangunan. Jadi pembangunan sanes istilahnya ngebangun fisik kumpul tapi sepertos gang atau napi jalan atau napi perkantoran, tapi ini yang paling utama ngebangun jiwa, ngebangun keimanan, ngebangun bukan istilahnya ngebangun ukuran pembangunan, tapi di dia ngebangun masyarakat demi masa depan supados desa urang atau masyarakat urang netra adat. Tapi begituna bapak-bapak, kanjeng ibu, angku simpur yang terhormat. Tadi hilap untuk mengenalkan diri, lagi langsung dia pilih ayam untuk acan kuningan satu nomor 2. Nami pribados Asep Sulaiman Amin Effendi. Siswa rumah tanggal lahir Sumedang 15 Agustus 1963, berarti tos 58 tahun. Alamat nyata dusun Jumbrong RT 3 RW 3 Desa Cinangsi. Dan bapak-bapak mah desa pedaran sareng abdi lah mesti diri dulu. Asli sebagian ini aki di Cinangsi. Begitu nah sok pilih lagi hari calon mah ujung-ujung sanes dalam pribadi sobe budak saya kan budak si anjing dan jadi pribadi mengenalkan diri yang kemana tadi kita sebutkan tadi dia begitu margi bu ayeuna teh nyata menuju aya wabah nyata COVID-19. Jantan di dia bagikan PPKM atau nabi protokol kesehatan kurang redah di taati. Jadi upami bari ka pemunga atau bari ka TPS masing-masing TPS jantan di dia bantanya margi menuju wabah dia jantan dilarang berkerumun anu entos mangga bayi anu diacan banten pagiliran hiji bedanya pakai masker, kedua cuci tangan, ketilu jaga jarak supados kurang terjaga atau napi terhindar dengan COVID-19. Dan ulah dipercaya dan buayana iya bapak ulah dipercaya dan dia ulah leha-leha tetap orang patuhi protokol kesehatan. Atau bapak-bapak ibu-ibu yang paling terakhir ulah hilang Sulaiman Amin Effendi calon kepala desa Cinangsi nomor 2 dampil punten rekan calon hiji paling terbuka kahiji kedua coblos katilu tutupkeun
kaopat mah simpen kan kotak. Eta bentuknya. Yo, dan sekali deh. Hiji buka, 2 coblos, 3 tutupkeun, 4 mah lebetkeun kan kotak. Atos beres tak itu diprosesna. Tah kitu bisa gitu. Nu kapiatur Bapak kirang sareng langkungna negari tawakul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat dipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina danget ieu kesempatan ieu urang tiasa kempel ngariung di Nuraraga tahapan kampanye calon kepala desa Cinangsi secara virtual. Tihilap sholawat sinareng salam urang kucurkeun urang curahkeun ka junjunan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, tugdugi ka urang sadaya anu tumutaat ka ajaran mantena, pamudah-mudahan urang sadaya di yaumil lahir kaing sapati mantena. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ngenalkeun pribados Dede Rasmana, usia 52 tahun, alamat Dusun Ciumpleng, RT 1 RW 4 dengan nomor urut 3, salam 3 jari. Alhamdulillah dina kesempatan ieu pribados anu kahiji bade ngutarakeun visi sareng misi. Visi ke depan insyaallah Desa Cinangsi sehati. Lengkapnya menuju mewujudkan masyarakat sehati. Sehati kalau dijabarkan 1, sejahtera, harmonis, agamis, transparan, dan inovatif. Maka dengan visi dan misi tersebut semua tahapan-tahapan pemerintahan desa dimulai dari musyawarah mufakat dari bawah, yang paling bawah yaitu inovatif, bottom up, karena semua usulan harus dari masyarakat, menampung aspirasi kebutuhan masyarakat. Transparan jelas, ketransparanan harus diberikan ke masyarakat Desa Cinangsi demi keamanan ketertiban dalam pengelolaan pemerintahan Desa Cinangsi. Naik lagi ke agamis, jelas di bidang agama kita tingkatkan bidang agama, terutama menyentuh dengan pendidikan yang ada sesuai aturan yang diberlakukan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, dan jelas dinaungi oleh Perdes, yaitu bidang pendidikan PAUD, MDA yang menyentuh ke bidang agama dan bidang pendidikan sesuai dengan visi misi kabupaten simpati, yaitu kita galakan maghrib mengaji. Insya Allah ke depannya naik lagi harmonis. Setelah itu kita wujudkan masyarakat yang harmonis dengan sehati.
sehati dalam perencanaan, sehati dalam pelaksanaan, sehati dalam pengawasan, sehati dalam pelaporan. Naik lagi, yang paling ujung sejahtera. Semoga apa yang tercantum dalam visi dan misi sehati masyarakat sehati, dan tentunya dalam pemerintahan desa sesuai apa yang tahapan dari pemerintah pusat, yaitu mulai dari musyawarah mufakat untuk mencantumkan usulan-usulan, karena setelah kepala desa terpilih harus membuat dokumen RPJMDes yang singkatannya Rencana Pembangunan Menengah Desa. Itulah modal pemerintah desa dalam satu periode yang usulannya dari masyarakat melalui musyawarah dusun atau paling bawah RT RW, dan dibawa ke musyawarah desa untuk kesepakatan apa usulan yang prioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat, baik bidang ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Bidang pembangunan itu udah tercantum di RPJMDes untuk selama kinerja kepala desa dalam satu periode. Setelah wujud RPJMDes, dilanjut pemerintahan desa harus membuat RKPDes, Rencana Pembangunan Desa dalam 1 tahun. Jadi usulan dimuat dari RPJMDes dinaikin ke RKPDes. Setelah RKPDes merangkum usulan-usulan prioritas dari masyarakat kecil, menengah, dan ke bawah, itulah dimasukkan membuat APBDes, Anggaran Pendapatan Asli Desa untuk pelaksanaan realisasi tahun berjalan. Itu perlu diketahui oleh masyarakat banyak bahwa di desa itu ada pemerintah desa dan ada pemerintahan desa. Pemerintahan desa mencakup di dalamnya kelembagaan baik Karang Taruna Pemuda yang dinaungi oleh Karang Taruna, perempuan, KWT, kelompok tani, semua lembaga yang ada di desa itu termasuk pemerintahan desa. Visi misi, semua usulan-usulan baik dari penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan yang harus adil dan merata sesuai kebutuhan masyarakat kecil di bawah. 3. Bidang pemberdayaan masyarakat. Di sini tentunya mengedepankan ekonomi masyarakat, mengangkat UMKM masyarakat untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Insya Allah apabila nomor 3 dicoblos dan terpilih, insya Allah akan melaksanakan apa yang tercantum dan dari visi misi tersebut. Dilanjut pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat jelas di sana yang menyentuh lembaga-lembaga dengan peningkatan kapasitas, meningkatkan SDM. Karena sumber daya manusia itu sangat perlu, apalagi dengan sekarang dengan status desa digital. Otomatis masyarakat harus dituntut teknologi-teknologi untuk kemajuan masyarakat desa Cinangsi. Bidang bencana. Di sini bidang bencana ada 2 kategori, bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam sudah jelas, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Bencana non alam, sekarang kita lagi mengalami COVID-19. Makanya pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, melalui Kementerian Keuangan, melalui Kementerian Dalam Negeri, dari dana desa harus menganggarkan untuk bantuan langsung tunai dari mulai terjadinya COVID-19 2020, kalau nggak salah mulai dari bulan April sampai saat sekarang. Desa harus menganggarkan
bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang layak dan wajib diberikan bantuan tersebut. Itulah insya Allah apabila saya nomor 3 terpilih akan melaksanakan dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat demi kemajuan masyarakat Desa Cinangsi. Demi kemajuan masyarakat Desa Cinangsi untuk sehati. Sekali lagi saya ucapkan sehati dalam arti banyak arti. 1, sehati tadi dalam perencanaan, mulai dari bawah, di bawah ke desa, diusung ke pemerintah pusat, ke pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Jadi sehati dalam perencanaan, sehati dalam pelaksanaan, sehati dalam pengawasan, sehati dalam pelaporan. Kalau udah sehati tidak akan muncul permasalahan insya Allah. Makanya kami mengusung visi dan misi sehati. Dan di sini untuk penanganan COVID-19, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan di tahun 2021 secara otomatis dari pagu dana desa harus menganggarkan 8% untuk PPKM. Itu bukti keseriusan pemerintah pusat kepada masyarakat di bawah. Anggaran yang 8% itu diperuntukkan untuk PPKM penanganan COVID di masyarakat. Dan untuk ekonominya pemerintah pusat, desa harus yang tadi saya bilang menganggarkan untuk BLT dana desa, bantuan langsung tunai yang harus diterima oleh masyarakat sesuai hasil musyawarah mufakat masyarakat. Siapa-siapa saja yang harus menerima sesuai kriteria-kriteria yang diturunkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Perdesaan dan PDTT. Alhamdulillah di Desa Cinangsi BLT alhamdulillah berjalan, PPKM berjalan. Dan saya sarankan kepada masyarakat Desa Cinangsi, jangan kendor. Patuhi PPKM. Patuhi 5M. 1. Mencuci tangan pakai sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjaga kerumunan. Itu demi kesehatan kita semua. Karena wabah COVID-19 memang kelihatannya tidak ada. Tapi udah banyak korban. Jangan sampai khususnya masyarakat Desa Cinangsi, jangan sampai ada korban lagi karena COVID-19. Dan saya sarankan patuhi PPKM. Apalagi nanti di tanggal 27 Oktober hari Rabu, datanglah ke TPS-nya masing-masing dengan mematuhi 5M. Protokol kesehatan harus dilaksanakan. Itu penting sekali demi kesehatan kita semua, karena wabah COVID-19 masih ada. Karena sampai saat ini Kabupaten Sumedang dengan satu hamparan dengan pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah Kabupaten Sumedang masih di level 3. Makanya saya ingatkan lagi, saya tegaskan, masyarakat patuhi protokol kesehatan yang tadi 5M. Dengan 5M mudah-mudahan masyarakat Desa Cinangsi dikasih kesehatan, keselamatan dari wabah COVID-19. Dan saya himbau kepada masyarakat Desa Cinangsi, datanglah ke TPS dengan mematuhi protokol kesehatan untuk melaksanakan hak pilihnya. Jangan sampai hak pilih sia-sia atau mubazir
pilihlah sesuai hati nurani, karena di Desa Cinangsi ada 4 calon. Kebetulan saya Dede Rasmana, nomor urut 3, calon kepala desa Cinangsi periode 21-2027. Di sini terkait penanganan COVID, mohon dipatuhi, dan untuk menangani dampak COVID-19 yang terasa oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Cinangsi, ekonominya jelas. Saupamina panginten anu biasa icalan ka Jakarta, dengan adanya COVID-19 tetiasa dibatasi sagarupina. Insyaallah kanggo kapayuna panginten pribados akan menyentuh UMKM masyarakat Desa Cinangsi sesuai sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada di masyarakat Desa Cinangsi, sesuai keahlian, sesuai fungsi-fungsinya, sesuai apa yang dikerjakan oleh masyarakat kecil. Salah satu contoh, seueur panginten anu icalan gandongan itu perlu disuntik, perlu dibantu sesuai aturan dari pemerintah pusat. Apabila boleh, ya kita kenapa tidak dibantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena dari sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, otomatis di sana sesuai peraturan Menteri Desa, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Kemenku Desa, apalagi sekarang dari sejak tahun 2019 sampai sekarang 2020 ada peraturan Menteri Desa nomor 2021 tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Perlu diketahui oleh masyarakat banyak, BUMDes, badan usaha milik desa yang sifatnya bermitra membantu masyarakat baik di bidang UMKM, pengrajin, dan lain-lain sejenisnya. Dan larangan BUMDes jangan sampai mematikan usaha yang ada di masyarakat. Justru usaha yang ada di masyarakat harus dirangkul, harus dimitra, harus dibantu oleh badan usaha milik desa. Insya Allah, karena di desa kita, di masyarakat kita, di Desa Cinangsi banyak sumber daya alam, banyak SDM yang belum muncul, yang belum tersentuh untuk memajukan Desa Cinangsi di segala bidang. Maka untuk itu kami mohon, saya mohon kepada masyarakat Desa Cinangsi, pilihlah nomor 3, pasti sehati. Pilihlah nomor 3, pasti sehati. Pilihlah nomor 3, pasti sehati. Hapunten anu sagegangna pribados penyampaianana bilih aya nu kirang nglangkungna hapunten sagegangna kumargi pribados sepi ku harti, sudah ku pangabisa sumawona harta mah tos pada uninya masyarakat Desa Cinangsi. Tapi dengan berangkat ngiring di kancah demokrasi Pilkades 2021 ingin memajukan masyarakat Desa Cinangsi di segala bidang. Insya Allah dengan kebersamaan kita wujudkan masyarakat sehati dengan berdiri sebaris,
bergandengan sejajar, kita wujudkan masyarakat sehati demi menuju masyarakat sejahtera yang tercantum dalam visi dan misi calon kepala desa nomor urut 3 Dede Rasmana Kapunten anu saljagangeuna pangiran kasadaya anu hadir bilih aya cariosan anu kirang merenah kirang sarono anu kadeta pribados tos unekeun pribados sepi ku harti sudah ku pangabisa sumamaona ku harta tapi niat ibadah insyaallah mudah-mudahan Allah nakdirkeun Dede Rasmana nomor 3 terpilih di tanggal 27 hari Rabu menjadi kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Seluruh anggota panitia yang saya hormati dan hadirin tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sampai di tahapan kampanye Pilkades. Kenapa saya duduk di sini? Lebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya HR Suwandi. Tempat tanggal lahir Sumedang 29 Juli 1958. Didorong dengan istriku tercinta Hajah Eni Rohaini dan anak-anakku dan cucu-cucuku yang kucintai untuk bisa mencalonkan diri di sini. Hadirin yang saya hormati, latar belakang tadi saya sudah sebutkan, latar belakang ingin mencalonkan diri, ingin melengkapi karir yang ada atau yang pernah saya alami di desa Cinangsi. Dalam proses di desa, dari mulai Karang Taruna, Ketua Puda LKMD, Sekretaris LKMD, Ketua RW, sampai anggota BPD 2 periode, sampai Ketua Pilkades periode yang lalu, itu saya sudah alami dan ingin merasakan bagaimana rasanya mencalonkan diri kepala desa. Itulah latar belakangnya, ingin melengkapi. Apakah sampai di pencalonan kepala desa atau karir saya sampai di puncak jadi kepala desa, tidak tahu, rahasia Allah yang Maha Tahu. Hadirin yang saya hormati, visi yang saya buat berdasarkan temuan yang ada di masyarakat. Maka saya mengambil visi Cinangsi betah dinamis, berwawasan kemandirian masyarakat pedesaan. Itulah visi yang saya ambil. Dan misi yang akan dikembangkan selama 6 tahun mendatang. Apabila terpilih sebagai kepala desa,
Satu, memberdayakan dan melestarikan budaya. Budaya apa yang akan diberdayakan dan dilestarikan? A. Budaya adat istiadat masyarakat desa, yang di dalamnya adalah kehidupan musyawarah dan gotong royong. B. Budaya seni. C. Budaya sehat, yaitu kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, termasuk kesehatan anak balita. Dan D. Yaitu budaya olahraga. Itu yang akan dikembangkan atau diberdayakan dan dilestarikan tentang budaya. Kedua, misi yang kedua yang saya ingin kembangkan, yaitu membantu. Ingat, membantu ekonomi masyarakat desa. Yang akan dikembangkan yaitu tentang pemberdayaan BUMDes dan ekonomi darurat. Itu yang akan dikembangkan. Itu masalah ekonomi untuk membantu ekonomi masyarakat. Ketiga, yaitu memberdayakan, membangun sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan untuk mendorong hasil tatanan masyarakat. Bekerja sama dengan kelompok tani dan instansi terkait. Itulah untuk pertanian, peternakan, dan perkebunan. Keempat, visi yang keempat yang akan dilaksanakan, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat untuk membangun kepercayaan. Kelima, misi kelima, yaitu membangun wujud habluminanas melalui pemerintahan desa, melalui pembangunan desa, dan melalui organisasi kemasyarakatan untuk membangun kerukunan masyarakat. Dan keenam, membangun wujud habluminal, kerjasama dengan alim ulama, para DKM, tokoh agama, para kiai, dan organisasi keagamaan untuk membangun kerukunan beragama. Itu adalah 6 visi yang akan dikembangkan apabila saya terpilih sebagai kepala desa. Dan target 6 tahun mendatang, diharapkan Cinangsi menjadi desa yang tentram, aman, nyaman, dan sejahtera.
Itu lapis yang saya sampaikan. Maka dengan itu untuk poin ini saya menghimbau kepada masyarakat Ciumpleng, masyarakat Nangrang, masyarakat Cikesi. Ingat tanggal 27 Oktober 2021 datang ke TPS dan ingat nomor 4 insya Allah amanah. Nomor 4 insya Allah amanah. Nomor 4 insya Allah amanah. Hadirin yang saya hormati. Nah sekarang ada program penanganan COVID-19. Apabila saya terpilih sebagai kepala desa Cinangsi, saya akan mensosialisasikan apa yang diamanatkan oleh pemerintah tentang bagaimana cara penanganan COVID-19. Dan insya Allah saya punya kewajiban untuk mensosialisasikannya sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah tentang menangani COVID-19. Itu jadi segala aturan saya akan berusaha termasuk yaitu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menghindarkan kerumunan. Itu tetap menjadi fokus untuk penanganan COVID-19 dan mengajak kepada seluruh masyarakat Cinangsi untuk berdoa bersama-sama untuk segera mengabulkan harapan kita untuk segera sembuh dari atau segera hilang COVID-19. Selanjutnya, kewajiban desa dalam menangani COVID-19. Saya di sini yaitu menyediakan wadah ekonomi darurat. Ekonomi darurat salah satu jawaban untuk mengatasi, membantu ekonomi masyarakat. Yang dimaksud ekonomi darurat, masyarakat yang terjepit karena ekonomi. Masyarakat yang susah itu. Maka di sini bukan berarti akan diberikan ini mah, tapi diberi dana talang. Ekonomi darurat adalah sebagai dana talang untuk mengatasi itu. Sebab ekonomi darurat akan terus dikembangkan walaupun COVID-19 sudah tidak ada. Tetap ekonomi darurat adalah terus dikembangkan dan dilestarikan. Hadirin yang saya hormati, saya di sini yaitu punya tanggung jawab sebagai masyarakat desa dan ingin ikut yaitu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat desa. Rupanya apa yang disampaikan oleh saya pada hari ini di dalam acara kampanye Pilkades ini, tetap saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat desa Cinangsi, berbondong-bondonglah datang ke TPS. Tapi ingat nomor 4 yang
harus dicoblos.